Malam itu, anakku sedang duduk di meja makan sambil mengerjakan tugas sekolah. Besok pagi dia harus mengikuti ujian, dan aku sudah berpesan agar dia belajar lebih awal supaya tidak tidur terlalu malam. Tiba-tiba, sebagian lampu rumah padam. Anakku terkejut. "Bu, kok lampunya dimatiin?" Aku baru saja hendak menjawab ketika suara ibu mertuaku terdengar dari ruang tengah. "Biar hemat listrik. Tidak perlu semua lampu menyala." Aku mencoba menahan diri. "Bu, Raka sedang belajar. Besok dia ujian." Ibu mertuaku justru menjawab dengan ketus. "Belajar pakai lampu satu saja tidak mati, kan?" Aku terdiam. Selama ini aku selalu berusaha mengalah. Tetapi malam itu, aku melihat sesuatu yang membuatku mulai curiga. Bukan sekadar masalah listrik. Ada alasan lain mengapa ibu mertuaku begitu bersikeras mematikan lampu di bagian rumah itu. Ketika semua orang sudah tidur, aku diam-diam kembali ke tempat anakku belajar. Dan di bawah meja, aku menemukan sebuah benda yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Sebuah amplop tua. Namaku tertulis di bagian depannya. Tanganku gemetar ketika membukanya. Karena isi amplop itu ternyata berkaitan dengan alasan sebenarnya mengapa ibu mertuaku selama ini tidak pernah ingin aku dan anakku menggunakan ruangan tersebut. Dan yang paling membuatku terpukul, nama suamiku ternyata juga tercantum di dalam surat itu. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Lampu yang dimatikan. Malam itu sebenarnya terlihat seperti malam biasa. Aku sedang berada di dapur ketika mendengar suara pensil Raka bergesekan dengan buku dari ruang makan. Anak laki-lakiku itu sedang mempersiapkan diri untuk ujian matematika besok pagi. "Bu." "Iya, Nak. Besok aku ujian." Aku tersenyum sambil membawa segelas susu. "Iya, makanya belajar yang rajin. Tapi jangan sampai tidur terlalu malam." Raka mengangguk. Aku meletakkan susu di samping bukunya. "Minum dulu." "Makasih, Bu." Aku mengusap rambutnya. Melihat Raka belajar seperti itu selalu membuatku bahagia. Aku tahu hidup kami sederhana, tetapi aku ingin anakku mendapatkan pendidikan yang baik. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit. Tiba-tiba lampu di atas meja belajar Raka padam. Raka mengangkat wajah. "Bu, kok lampunya mati?" Aku menoleh ke arah saklar. Belum sempat aku berdiri, terdengar suara ibu mertuaku dari ruang tengah. "Jangan dinyalakan lagi." Aku menghampirinya. "Ibu yang matikan?" "Iya, buat apa semua lampu menyala? Boros listrik." Aku mencoba bicara pelan. "Tapi Raka sedang belajar, Bu. Besok dia ujian." Bu Lastri menatapku dengan wajah tidak suka. "Memangnya kalau lampunya satu mati, dia tidak bisa belajar?" "Cahayanya kurang, Bu. Dulu waktu Dimas kecil, dia belajar pakai lampu seadanya." Aku menahan napas. "Raka bukan manja, Bu. Dia memang perlu penerangan yang cukup." Bu Lastri langsung menyahut. "Kamu itu kalau jadi ibu jangan terlalu memanjakan anak." Aku melihat Raka menunduk. Aku tidak ingin anakku melihat pertengkaran antara aku dan neneknya. Akhirnya aku mengambil lampu meja kecil dari kamar. "Sudah, Nak. Pakai lampu ini saja." Raka mengangguk. "Iya, Bu." Aku kembali ke dapur sambil menahan perasaan. Sebenarnya bukan soal listrik. Aku hanya merasa setiap kali menyangkut Raka, ibu mertuaku selalu punya alasan untuk membuat kami tidak nyaman. Sekitar pukul 9 malam, Dimas pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku menyambutnya. "Mas sudah makan?" "Belum." Aku menyiapkan makanan untuknya. Setelah itu aku berkata, "Mas, tadi ibu matikan lampu Raka saat belajar." Dimas berhenti makan. "Kenapa?" Katanya hemat listrik. Dimas hanya menghela napas. "Sudahlah, Ul, jangan dibesar-besarkan." Aku menatapnya. "Besok Raka ujian, Mas." "Iya, aku tahu." "Jadi menurut Mas aku harus bagaimana?" Dimas terdiam. Aku menghela napas.
Kadang aku cuma ingin Mas membela aku sedikit saja. Dimas tidak menjawab. Aku memilih diam. Malam semakin larut. Setelah Raka tidur, aku membereskan meja belajarnya. Saat hendak mengangkat buku, tanganku menyentuh sesuatu di bawah meja. Sebuah amplop coklat. Aku mengambilnya. Di bagian depan tertulis namaku. Untuk Wulan. Jangan diberikan kepada siapapun. Aku mengernyit. Siapa yang menaruh surat ini? Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat selembar kertas tua. Aku mulai membaca. Baru satu kalimat yang kubaca, tubuhku terasa lemas. Wulan, kalau suatu hari kamu mengetahui alasan sebenarnya mengapa Bu Lastri selalu mematikan lampu di ruangan ini, jangan percaya kepada suamimu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Jangan percaya kepada suamiku? Kenapa? Apa hubungannya Dimas dengan lampu yang dimatikan? Aku belum sempat membaca bagian berikutnya ketika terdengar suara langkah kaki dari arah lorong. Aku buru-buru menyembunyikan surat itu. Langkah semakin dekat. Kemudian Dimas muncul di depan pintu. Tatapannya langsung tertuju pada amplop di tanganku. Wajahnya berubah pucat. Wulan? Aku menatapnya. Mas kenal surat ini? Dimas tidak menjawab. Dia justru berjalan mendekat. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku menggenggam amplop itu erat. Kenapa Mas terlihat ketakutan? Dimas terdiam cukup lama. Lalu dengan suara pelan dia berkata, Wulan, jangan buka surat itu. Aku menatap suamiku. Dan saat itu aku sadar, masalah lampu yang selama ini kuanggap sepele ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Surat yang membuat suamiku panik. Aku menatap Dimas tanpa berkedip. Kenapa aku tidak boleh membacanya, Mas? Dimas berdiri di depanku dengan wajah tegang. Karena mungkin surat itu bukan untuk kamu. Aku mengerutkan kening. Namaku jelas tertulis di depannya. Dimas tidak menjawab. Aku semakin curiga. Mas tahu siapa yang menulisnya? Dia menghela napas. Aku tidak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa Mas takut? Dimas terdiam. Aku membuka kembali amplop itu. Dimas langsung mencoba mengambilnya. Wulan, sudah, simpan saja. Aku menarik tanganku. Jangan. Untuk pertama kalinya aku berani menolak suamiku. Selama ini aku selalu diam. Aku selalu mengalah. Tapi sekarang ada surat yang sengaja disembunyikan di tempat anakku belajar. Aku berhak tahu. Dimas menatapku. Kalau kamu membaca surat itu, semuanya bisa berubah. Aku terdiam. Berubah bagaimana? Dimas hanya menggeleng. Aku belum bisa menjelaskannya. Aku merasa air mataku mulai menggenang. Mas? Aku menatapnya dalam-dalam. Selama ini aku percaya sama Mas. Aku tahu. Tapi kenapa sekarang Mas justru membuatku semakin curiga? Dimas tidak menjawab. Aku membuka surat itu kembali. Namun sebelum sempat membaca lebih jauh, terdengar suara pintu kamar terbuka. Bu Lastri muncul di lorong. Ada apa? Aku langsung menyembunyikan surat itu di belakang tubuhku. Tidak ada apa-apa, Bu. Tatapan Bu Lastri berpindah dari wajahku ke Dimas. Dimas, kamu belum tidur? Belum, Bu. Bu Lastri kemudian melihat amplop di tanganku. Wajahnya berubah. Dari mana kamu mendapatkan itu? Aku menjawab jujur. Di bawah meja belajar Raka. Bu Lastri langsung mendekat. Berikan kepada ibu. Aku menggeleng. Kenapa, Bu? Itu bukan urusanmu. Aku terkejut. Namaku tertulis di situ. Bu Lastri menatapku tajam. Wulan, jangan ikut campur urusan keluarga suamimu. Kalimat itu membuat dadaku terasa sakit. Aku ini istri Dimas, Bu. Aku juga bagian dari keluarga ini. Bu Lastri tertawa kecil. Bagian dari keluarga? Dia menatapku dari atas ke bawah. Jangan terlalu merasa memiliki. Aku menahan air mata. Dimas hanya berdiri diam. Aku menatapnya. Mas? Dimas menunduk. Aku kecewa. Lagi-lagi dia tidak membelaku. Bu Lastri mengulurkan tangan. Berikan surat itu. Aku menggenggamnya semakin erat. Tidak. Bu Lastri langsung marah. Kamu berani melawan ibu? Saya cuma ingin tahu kenapa surat ini disembunyikan. Karena kamu belum pantas tahu. Aku terdiam. Belum pantas tahu? Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dariku?
Aku membawa surat itu ke kamar. Dimas mengikutiku. Begitu pintu tertutup, aku langsung berkata, "Mas, sekarang jelaskan." Dimas duduk di tepi tempat tidur. "Aku cuma ingin melindungimu." "Dari apa?" Dia diam. "Dari siapa?" Masih diam. Aku akhirnya membuka surat itu dan membaca bagian berikutnya. Tanganku langsung gemetar. "Wulan, rumah yang sekarang kamu tinggali sebenarnya bukan rumah milik keluarga Dimas." Aku menatap Dimas. "Mas." Dia menutup wajah. Aku melanjutkan membaca. "Rumah itu dibeli menggunakan uang yang seharusnya menjadi hakmu." Aku merasa tubuhku lemas. "Apa maksudnya?" Dimas tidak menjawab. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. "Mas, rumah ini dibeli pakai uangku?" Dimas akhirnya mengangkat wajah. "Aku tidak tahu semuanya." "Jangan bilang tidak tahu lagi." Suaraku bergetar. "Kalau memang tidak tahu, kenapa surat ini membuat Mas ketakutan?" Dimas terdiam lama. Kemudian dia berkata pelan, "Karena aku tahu dari mana uang itu berasal." Aku membeku. "Dari mana?" Dimas menatapku. "Dari ayahmu." Aku langsung terdiam. Ayahku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sebelum meninggal, ayah memang pernah meninggalkan sesuatu untukku. Tapi aku tidak pernah tahu jumlahnya. "Mas." Aku menelan ludah. "Apa ayah pernah memberikan uang kepada keluarga Mas?" Dimas mengangguk. "Bukan kepada keluargaku." "Lalu kepada siapa?" Dimas menatapku. "Kepada kamu." Aku semakin bingung. "Kalau uang itu milikku, kenapa bisa dipakai membeli rumah ini?" Dimas menunduk. "Karena waktu itu kamu masih belum tahu." Aku merasa marah. "Siapa yang mengurus uang itu?" Dimas tidak menjawab. Aku berdiri. "Mas." Akhirnya dia berbisik. "Ibu." Aku membeku. "Bu Lastri? Berarti selama ini ibu mertuaku bukan hanya mengatur penggunaan listrik. Dia juga mengetahui sesuatu tentang uang peninggalan ayah." Aku menggenggam surat itu. "Berapa jumlahnya?" Dimas menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Cukup untuk membeli rumah ini?" Aku terdiam. Namun sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara dari luar kamar. Suara Bu Lastri. "Dimas." Kami berdua menoleh. "Ibu mau bicara." Dimas berdiri. Aku menahannya. "Mas, jangan pergi." Dimas menatapku. Tapi sebelum dia menjawab, Bu Lastri kembali memanggil. Kali ini suaranya terdengar panik. "Dimas, cepat ke sini." Dimas akhirnya membuka pintu. Aku mengikuti dari belakang. Di ruang tengah, Bu Lastri berdiri sambil memegang sebuah kotak kayu tua. Aku langsung mengenali kotak itu. Itu adalah kotak yang dulu pernah diberikan ayah kepadaku. Kotak yang selama ini kukira hilang. Aku mendekat. "Bu." Bu Lastri langsung memeluk kotak itu. Aku menatapnya. "Kenapa kotak milik ayah ada di tangan ibu?" Bu Lastri membeku. Aku melangkah maju. "Selama ini ibu menyimpannya?" Dia tidak menjawab. Aku menatap Dimas. Dan saat itu aku sadar, surat yang kutemukan bukan satu-satunya rahasia. Kotak milik ayah ternyata selama ini berada di rumah kami. Dan Bu Lastri sangat ketakutan ketika aku menemukannya. Kotak milik ayah yang selama ini disembunyikan. Aku menatap kotak kayu yang berada di tangan Bu Lastri. Kotak itu sangat kukenal. Warna kayunya sudah mulai pudar, tetapi ukiran kecil berbentuk bunga di bagian tutupnya masih terlihat jelas. Ayah memberikannya kepadaku ketika aku masih remaja. Waktu itu ayah hanya berkata, "Wulan, simpan baik-baik. Suatu hari nanti kamu akan mengerti." Namun setelah ayah meninggal, kotak itu menghilang. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku bahkan sempat mengira kotak itu dibuang. Ternyata selama ini, kotak itu berada di rumah mertuaku. "Bu, dari mana ibu mendapatkan kotak itu?" Bu Lastri menggenggamnya semakin erat. "Ini bukan urusanmu." Aku terdiam. "Bu, itu milik ayah saya." "Sudah ibu bilang, jangan ikut campur." Aku menatap Dimas. "Mas, kenapa ibu punya barang ayah?" Dimas tidak menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. "Mas." Akhirnya Dimas berkata, "Wul, mungkin ibu menyimpannya karena alasan tertentu." Aku menatap suamiku tidak percaya. "Alasan apa?" Tidak ada jawaban. Aku mendekati Bu Lastri. "Bu,
Saya cuma mau kota itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang benda ini sudah menjadi milik keluarga. Aku tertawa kecil karena tidak percaya. Sejak kapan barang peninggalan ayah menjadi milik keluarga ibu? Bu Lastri menatapku tajam. Jangan kurang ajar. Aku terdiam. Namun kali ini aku tidak mundur. Yang kurang ajar siapa, Bu? Air mataku mulai jatuh. Selama ini saya diam ketika ibu menghina saya. Saya diam ketika ibu memperlakukan saya seperti pembantu. Saya bahkan diam ketika ibu mematikan lampu anak saya yang sedang belajar. Tapi sekarang ibu menyimpan barang peninggalan ayah saya dan mengatakan itu milik keluarga ibu? Bu Lastri terdiam. Dimas mendekat. Wulan, jangan seperti ini. Aku menatapnya. Mas, kamu tahu tentang kota ini? Dimas menggeleng. Aku baru melihatnya. Benar? Iya. Aku menatap matanya. Entah kenapa aku merasa dia berbohong. Tiba-tiba Pak Seno, ayah mertua, keluar dari kamar. Dia melihat kota itu. Wajahnya langsung berubah. Marni? Bu Lastri menoleh. Kembalikan kota itu. Aku terkejut. Bu Lastri menggeleng. Tidak. Pak Seno mendekat. Itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, kenapa selama ini ada di rumah ini? Pak Seno terdiam. Aku melihat kesempatan untuk bertanya. Pak, Bapak tahu tentang kota ini? Pak Seno menatapku. Iya. Aku membeku. Sejak kapan? Sejak sebelum kamu menikah dengan Dimas. Dadaku terasa sesak. Kenapa tidak pernah bilang? Pak Seno menunduk. Karena ayahmu meminta kami merahasiakannya. Aku terkejut. Ayah pernah bicara dengan Bapak? Iya. Untuk apa? Pak Seno tidak menjawab. Aku kembali melihat kotak tersebut. Apa isi kotak itu? Bu Lastri langsung berkata. Tidak ada apa-apa. Pak Seno menatap istrinya. Marni. Aku bilang tidak ada apa-apa. Aku semakin curiga. Kalau kosong, kenapa ibu begitu takut memberikannya kepada saya? Bu Lastri terdiam. Aku melangkah maju. Buka. Tidak. Buka sekarang. Bu Lastri memeluk kotak itu. Aku hendak mengambilnya. Namun Dimas menahanku. Wulan, jangan. Aku menatapnya. Mas, kenapa? Dimas tidak menjawab. Aku menarik tanganku. Baik. Aku mundur. Tapi aku akan mencari tahu sendiri. Aku berbalik menuju kamar. Namun sebelum sampai, terdengar suara benda jatuh. Aku menoleh. Kotak kayu itu terlepas dari tangan Bu Lastri dan jatuh ke lantai. Tutupnya terbuka. Aku langsung melihat sesuatu di dalamnya. Sebuah kunci kecil. Dan selembar foto lama. Aku mengambil foto itu. Foto ayah sedang berdiri di depan rumah yang tidak kukenal. Di sampingnya ada Pak Seno. Aku membalik foto tersebut. Ada tulisan tangan ayah. Kalau Wulan menemukan foto ini, berarti waktunya sudah tiba untuk memberitahunya tentang rumah kedua. Aku mengerutkan kening. Rumah kedua? Pak Seno langsung pucat. Bu Lastri menangis. Dimas menatapku. Aku menggenggam foto itu erat. Rumah apa? Tidak ada yang menjawab. Aku melihat kunci kecil di dalam kotak. Di gantungan kunci itu terdapat angka 27. Aku menatap Pak Seno. Pak. Dia menarik napas panjang. Ada sebuah rumah yang dulu dibeli ayahmu. Di mana? Pak Seno menatap Bu Lastri. Lalu berkata pelan. Rumah itu? Dia berhenti. Masih ada sampai sekarang. Aku membeku. Siapa yang tinggal di sana? Pak Seno tidak menjawab. Namun Bu Lastri tiba-tiba menangis semakin keras. Dan dari ekspresinya, aku tahu, orang yang tinggal di rumah kedua itu adalah seseorang yang selama ini sengaja disembunyikan dari keluargaku. Aku menggenggam kunci nomor 27. Malam itu aku bertekad akan mencari rumah tersebut. Tapi aku belum tahu, orang yang tinggal di sana ternyata menyimpan jawaban tentang uang ayah, surat yang kutemukan, dan alasan sebenarnya lampu rumah ini selalu dimatikan. Rumah kedua yang selama ini disembunyikan. Aku terus menggenggam kunci kecil bernomor 27 itu. Pikiranku penuh pertanyaan. Rumah kedua? Kenapa ayah memilikinya? Dan siapa yang tinggal di sana? Aku menatap Pak Seno. Pak, saya ingin melihat rumah itu. Pak Seno menghela napas.
Jangan sekarang, Wulan. Kenapa? Karena kamu belum siap. Aku tersenyum pahit. Sejak kapan keluarga ini peduli apakah saya siap atau tidak? Pak Seno terdiam. Aku menoleh kepada Dimas. Mas, ikut aku. Dimas terlihat ragu. Kita bicarakan besok saja. Tidak. Aku menggenggam kunci itu. Selama ini semua orang menyuruhku menunggu. Sekarang aku ingin tahu sendiri. Bu Lastri tiba-tiba membentak. Wulan, jangan pergi ke rumah itu. Aku langsung berhenti. Aku menoleh. Kenapa, Bu? Bu Lastri tidak menjawab. Justru karena ibu melarang, saya semakin ingin tahu. Dimas menarik napas. Wul, dengarkan ibu. Aku menatapnya. Mas juga tahu? Dimas diam. Berarti Mas tahu. Aku hanya pernah mendengar tentang rumah itu. Pernah melihat? Tidak. Aku menggeleng. Aku tidak percaya. Dimas menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Kalau aku ikut, kamu janji tidak mengambil keputusan terburu-buru. Aku mengangguk. Aku cuma mau melihat. Akhirnya Dimas ikut. Kami pergi malam itu juga. Alamat rumah tersebut tertulis di bagian belakang foto lama ayah. Letaknya sekitar 20 menit dari rumah kami. Rumah itu berada di sebuah jalan kecil yang cukup sepi. Ketika mobil berhenti, aku langsung terdiam. Rumahnya tidak besar, namun terlihat terawat. Di halaman ada beberapa pot bunga. Aku turun dari mobil. Jantungku berdebar. Aku memasukkan kunci nomor 27 ke gembok pagar. Ternyata cocok. Aku menatap Dimas. Mas? Dimas mengangguk. Kami masuk. Pintu rumah ternyata tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Permisi? Tidak ada jawaban. Ruang tamunya sederhana. Ada sofa tua, meja kecil, dan beberapa foto keluarga. Aku berjalan mendekati dinding. Kemudian aku melihat sebuah foto. Aku langsung membeku. Foto itu memperlihatkan ayah sedang menggendong seorang bayi. Di samping ayah berdiri seorang perempuan muda. Aku tidak mengenalnya. Aku mengambil foto tersebut. Di belakangnya tertulis, Wulan dan kakaknya. Aku menatap tulisan itu. Kakak. Aku menoleh kepada Dimas. Mas, aku punya kakak. Dimas terdiam. Aku tidak tahu. Aku mulai menangis. Kenapa ayah menyembunyikan ini? Kenapa semua orang tahu kecuali aku? Tiba-tiba terdengar suara dari kamar belakang. Siapa? Aku terkejut. Seorang perempuan tua keluar. Usianya sekitar 60 tahun. Dia menatapku lama. Kemudian wajahnya langsung berubah. Wulan? Aku membeku. Ibu kenal saya? Perempuan itu menutup mulut. Kamu benar-benar sudah besar. Aku semakin bingung. Ibu siapa? Dia menangis. Aku Sulastri. Aku mengerutkan kening. Kenapa ibu tahu nama saya? Perempuan itu tidak menjawab. Aku mendekat. Apakah ibu mengenal ayah saya? Dia mengangguk. Dulu saya bekerja untuk ayahmu. Lalu kenapa foto ini ada di rumah ibu? Sulastri melihat foto tersebut. Dia menangis. Karena rumah ini dulu milik ayahmu. Aku menelan ludah. Kenapa ayah membelinya? Sulastri menatapku. Untuk melindungi seseorang. Siapa? Dia terdiam cukup lama. Kemudian menjawab. Kakakmu. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Kakak saya masih hidup. Sulastri mengangguk. Masih. Aku menangis. Di mana? Sulastri menunjuk ke arah kamar belakang. Aku langsung berjalan ke sana. Namun pintunya terkunci. Ada siapa di dalam? Sulastri menahan lenganku. Jangan dulu. Kenapa? Dia belum tahu kamu datang. Aku semakin penasaran. Siapa dia? Sulastri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Namanya Rendra. Aku membeku. Kenapa dia tidak pernah muncul? Karena sejak kecil dia disembunyikan. Dari siapa? Sulastri menarik napas. Dari keluarga suamimu. Aku langsung menoleh kepada Dimas. Wajahnya pucat. Mas? Dimas menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu. Sulastri kemudian berkata. Bukan hanya keluargamu yang mengetahui keberadaan Rendra. Aku menahan napas. Siapa lagi? Sulastri menunjuk foto lama di tanganku.
Orang yang paling sering datang ke rumah ini, aku menunggu, adalah ibu mertuamu. Aku terdiam. Bulastri, kenapa dia datang ke rumah ini? Sulastri melanjutkan. Dan setiap kali datang, dia selalu meminta satu hal. Apa? Sulastri menatapku. Dia meminta agar Rendra tidak pernah bertemu denganmu. Aku merasa air mataku jatuh. Selama ini Bulastri ternyata sudah mengetahui keberadaan kakakku. Bahkan mungkin sejak sebelum aku menikah dengan Dimas. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara pintu kamar terbuka. Seorang pria keluar. Usianya sekitar 40 tahun. Dia menatapku. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang aneh. Wajahnya memiliki kemiripan dengan wajah ayah. Pria itu mendekat. Kemudian berkata dengan suara bergetar. Kamu Wulan? Aku mengangguk. Dia tersenyum sambil menahan air mata. Aku Rendra, kakakmu. Aku tidak mampu berkata-kata. Namun sebelum aku sempat memeluknya, Rendra menatap Dimas. Wajahnya langsung berubah. Kenapa kamu membawanya ke sini? Dimas terkejut. Kita pernah bertemu? Rendra menggeleng. Bukan kamu yang aku maksud. Dia menatapku. Kemudian berkata pelan. Wulan, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang suamimu. Aku membeku. Kakakku mengetahui rahasia tentang Dimas. Aku menatap Rendra. Kah? Apa maksud kakak? Rendra tidak langsung menjawab. Dia justru menatap Dimas dengan tatapan penuh curiga. Dimas terlihat gelisah. Aku tidak mengerti. Rendra tertawa kecil. Tidak mengerti? Aku memang tidak tahu siapa kamu. Rendra mengangguk pelan. Mungkin kamu tidak mengenalku. Tapi aku mengenal keluargamu. Aku semakin bingung. Kak, tolong jangan membuatku semakin penasaran. Rendra menarik napas. Ada alasan kenapa Bulastri tidak pernah ingin kamu datang ke rumah ini. Alasan apa? Karena rumah ini menyimpan bukti tentang uang peninggalan ayahmu. Aku terdiam. Uang yang katanya digunakan untuk membeli rumah kami. Rendra mengangguk. Bukan hanya itu. Dia mengambil sebuah map dari meja. Dulu ayah menyimpan semua catatan keuangannya di sini. Aku membuka map tersebut. Ada banyak dokumen lama. Beberapa di antaranya mencantumkan nama Bulastri. Aku menatap Dimas. Mas? Dimas menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu. Rendra menyela. Dimas mungkin tidak tahu semuanya. Tapi dia tahu satu hal. Aku menoleh. Apa? Rendra menatapku. Pernikahan kalian bukan sepenuhnya kebetulan. Aku merasa tubuhku kaku. Kenapa? Rendra membuka sebuah dokumen. Karena sebelum kamu menikah dengan Dimas, ibunya pernah datang ke sini. Aku mengerutkan kening. Untuk apa? Dia mencari dokumen warisan. Aku terdiam. Warisan apa? Warisan ayahmu. Aku menatap dokumen itu. Lalu, dia tidak menemukannya. Aku mulai memahami sesuatu. Karena itu ibu selalu mencari-cari barang ayah. Rendra mengangguk. Dan karena dia tahu kamu memiliki hak atas sebagian harta peninggalan ayah. Aku menahan napas. Tapi kenapa harus menyembunyikannya? Rendra tidak menjawab. Dia justru mengambil sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Dimas yang masih jauh lebih muda. Di sampingnya berdiri Bulastri dan seorang pria yang tidak kukenal. Aku menunjuk pria tersebut. Siapa dia? Rendra menjawab, orang yang dulu mengurus keuangan ayahmu. Aku memperhatikan wajahnya. Tiba-tiba Dimas berkata, Pak Darno? Aku langsung menoleh. Mas mengenalnya? Dimas terdiam. Rendra menatapnya. Nah, sekarang kamu mengerti kenapa aku bilang Dimas tahu sesuatu. Aku menatap suamiku. Mas, bicara. Dimas menghela napas. Aku memang pernah bertemu Pak Darno. Kapan? Sebelum kita menikah. Untuk apa? Dimas menunduk. Ibu memintaku mengantarkan beberapa dokumen. Dokumen apa? Dokumen rumah. Aku merasa kecewa. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Aku pikir itu urusan ibu. Semua yang menyangkut hidupku selalu dianggap urusan orang lain. Air mataku jatuh. Dimas mencoba mendekat. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi Mas tetap melakukannya. Rendra kemudian berkata, Wulan, ada satu hal lagi.
Aku menoleh. Surat yang kamu temukan di bawah meja belajar Raka. Aku membeku. Kakak tahu? Rendra mengangguk. Aku yang menaruhnya. Aku terkejut. Kenapa? Karena aku ingin kamu mulai mencari kebenaran. Kenapa tidak bicara langsung? Karena rumahmu tidak aman. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tidak aman? Rendra mengangguk. Ada orang yang memasang alat perekam di rumahmu. Aku langsung menutup mulut. Apa? Beberapa percakapan kalian selama ini didengar. Aku menatap Dimas. Kemudian Rendra berkata, termasuk percakapan malam ini. Aku langsung melihat ke sekeliling ruangan. Kakak tahu alatnya di mana? Rendra mengangguk. Dia menunjuk ke arah sebuah lampu tua di ruang tamu. Di sana. Aku membeku. Lampu. Aku langsung teringat bagaimana Bu Lastri selalu mematikan sebagian lampu di rumah. Jadi? Rendra mengangguk. Lampu itu bukan masalah hemat listrik. Aku merasa dada semakin sesak. Bu Lastri mematikan lampu untuk menutupi alat perekam. Bukan hanya itu. Rendra membuka bagian bawah lampu. Di sana terdapat sebuah alat kecil. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, Rendra mengangguk. Percakapanmu direkam. Aku tidak mampu berkata-kata. Kemudian Rendra mengambil kartu memori kecil. Semua rekamannya ada di sini. Aku menggenggam kartu itu. Bisa didengar? Bisa. Aku ingin segera memeriksanya. Namun tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Kami semua menoleh. Seseorang masuk ke rumah. Sulastri terlihat panik. Dia datang. Rendra berdiri. Siapa? Sulastri menjawab dengan suara gemetar. Bu Lastri. Aku membeku. Beberapa detik kemudian, suara ibu mertuaku terdengar dari ruang depan. Wulan? Aku menggenggam kartu memori itu erat-erat. Rendra berbisik. Jangan biarkan dia tahu kita menemukan ini. Namun aku belum sempat menyembunyikannya. Bu Lastri sudah berdiri di ambang pintu. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Kemudian matanya turun ke tanganku. Wajahnya berubah. Wulan? Aku menatapnya. Apa, Bu? Bu Lastri menunjuk kartu memori yang kugenggam. Dari mana kamu mendapatkan benda itu? Aku tersenyum tipis. Kenapa, Bu? Dia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku benar-benar ketakutan. Dan saat itu aku tahu, kartu kecil di tanganku mungkin menyimpan bukti yang selama ini ingin mereka sembunyikan dariku. Rahasia di balik lampu itu. Bu Lastri masih berdiri di ambang pintu. Tatapannya tertuju pada kartu memori yang kugenggam. Dari mana kamu mendapatkan benda itu? Aku tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku kehilangan ketenangannya. Biasanya dia selalu bicara keras kepadaku. Selalu merasa paling benar. Tapi malam itu tangannya justru gemetar. Aku menggenggam kartu itu semakin erat. Kenapa ibu takut? Aku tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa wajah ibu berubah? Bu Lastri menatap Rendra. Kamu yang memberitahu dia? Rendra berdiri di depanku. Sudah cukup, Bu. Bu Lastri terdiam. Aku langsung menatap Rendra. Kah? Sebenarnya apa yang direkam? Rendra menggeleng. Kita dengarkan nanti. Jangan di sini. Bu Lastri langsung membentak. Tidak boleh. Aku terkejut. Kenapa? Bu Lastri maju hendak mengambil kartu itu. Aku mundur. Jangan sentuh. Suaraku bergetar. Bu Lastri menatapku tajam. Kamu tidak tahu akibatnya kalau mendengarkan rekaman itu. Aku menjawab. Justru karena saya tidak tahu, saya akan mendengarnya. Dimas yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Wulan? Aku menoleh. Mas juga tahu? Dimas menunduk. Aku pernah mendengar sedikit. Aku merasa seperti ditampar. Jadi Mas tahu? Aku tidak tahu semuanya. Mas selalu mengatakan itu. Air mataku jatuh. Sedikit demi sedikit aku menemukan bahwa semua orang tahu sesuatu tentang hidupku. Kecuali aku. Dimas mendekat. Aku ingin melindungimu. Aku menggeleng. Melindungiku dengan berbohong? Dimas terdiam. Rendra kemudian menarikku ke kamar belakang. Kita dengarkan sekarang. Kami memasukkan kartu memori ke sebuah alat pemutar kecil. Rekaman pertama terdengar.
Suara Bu Lastri. Lampunya jangan dinyalakan terus. Kalau alat itu terlihat, Wulan bisa curiga. Aku langsung membeku. Rekaman berlanjut. Suara Dimas terdengar. Ibu yakin dia tidak akan tahu? Aku menutup mulut. Dimas sendiri terdengar di dalam rekaman. Bu Lastri menjawab. Selama kamu tetap diam, dia tidak akan tahu. Aku menoleh kepada Dimas. Wajahnya pucat. Mas? Dia tidak mampu menatapku. Aku kembali mendengarkan. Bu Lastri berkata, yang penting Wulan jangan pernah menemukan dokumen dari ayahnya. Dimas menjawab, kalau dia menemukan. Bu Lastri terdiam sebentar. Kemudian berkata, kita harus membuat dia percaya bahwa dokumen itu sudah tidak ada. Rekaman berhenti. Aku menangis. Jadi benar? Aku menatap Dimas. Selama ini kalian memang menyembunyikan sesuatu dariku. Dimas menunduk. Aku minta maaf. Aku menggeleng. Maaf tidak cukup. Tiba-tiba Rendra membuka rekaman kedua. Suara Pak Seno terdengar. Marni, jangan lakukan ini. Wulan berhak tahu. Bu Lastri menjawab. Kalau Wulan tahu sekarang, semuanya akan hancur. Pak Seno berkata, yang hancur bukan hanya keluarga kita, masa depan Dimas juga. Aku terdiam. Lalu terdengar suara seseorang yang tidak kukenal. Kalau begitu, jangan biarkan Wulan mendapatkan haknya. Aku langsung merinding. Siapa itu? Rendra menggeleng. Aku tidak tahu. Rekaman berlanjut. Orang itu berkata, buat dia sibuk dengan masalah rumah tangga. Selama dia tidak mencari dokumen, kita aman. Aku menatap Dimas. Air matanya mulai jatuh. Mas, aku minta maaf. Siapa orang itu? Dimas menggeleng. Aku tidak tahu. Aku semakin marah. Mas mendengar rekaman ini dan tetap diam? Dimas menangis. Aku takut. Aku menghela napas panjang. Yang kalian takutkan ternyata jauh lebih besar daripada rasa sakit yang aku rasakan. Tiba-tiba suara pintu kamar dibuka. Bu Lastri berdiri di sana. Dia menangis. Wulan? Aku menatapnya. Sekarang ibu mau mengatakan apa? Bu Lastri berjalan mendekat. Ibu salah. Aku tertawa getir. Baru sekarang? Ibu hanya ingin menjaga keluarga. Dengan mengambil hak saya? Bu Lastri menggeleng. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Dia terdiam. Kemudian berkata pelan. Uang ayahmu memang pernah digunakan. Aku membeku. Untuk apa? Bu Lastri menatap Dimas. Dimas menutup wajah. Aku semakin mendesak. Untuk apa, Bu? Bu Lastri akhirnya berkata. Untuk membayar utang yang bukan milik Dimas. Aku terdiam. Utang siapa? Bu Lastri menangis. Utang ayahmu. Aku membeku. Ayah punya utang? Bu Lastri mengangguk. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kamu tahu. Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ayahmu tidak meninggal karena penyakit seperti yang selama ini kamu percaya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Apa maksud ibu? Bu Lastri belum sempat menjawab. Dari ruang depan terdengar suara benda jatuh. Rendra langsung berlari keluar. Aku dan Dimas menyusul. Di lantai terdapat sebuah amplop. Tidak ada seorang pun di sana. Aku mengambilnya. Di bagian depan hanya tertulis. Untuk Wulan, kebenaran tentang malam terakhir ayahmu. Aku menatap Dimas. Tanganku gemetar. Selama ini aku mengira rahasia keluarga ini hanya tentang uang. Ternyata, kematian ayah mungkin juga menyimpan kebohongan. Dan di bagian belakang amplop itu terdapat sebuah nama yang membuat Bu Lastri langsung pucat. Mira. Nama Mira muncul di surat terakhir ayah. Aku masih memegang amplop itu. Nama Mira tertulis jelas di bagian belakangnya. Aku menatap Bu Lastri. Wajahnya pucat. Bu, siapa Mira? Bu Lastri tidak menjawab. Aku menoleh kepada Dimas. Mas tahu? Dimas menggeleng pelan. Aku pernah mendengar nama itu. Aku langsung bertanya. Dari siapa? Dimas terdiam. Mas. Aku mendengarnya dari ibu. Aku kembali menatap Bu Lastri. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Bu Lastri menangis. Karena ibu tidak ingin kamu tahu. Aku menggenggam amplop itu. Justru sekarang saya ingin tahu. Rendra mengambil amplop tersebut. Jangan buka di sini.
Aku menatapnya. Kenapa? Karena kalau surat ini benar-benar berisi apa yang aku pikirkan, kita harus berhati-hati. Aku menggeleng. Sudah terlalu banyak yang disembunyikan dariku. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat 3 lembar kertas. Tulisan tangan ayah. Tanganku gemetar ketika membaca kalimat pertama. Wulan, jika surat ini sampai kepadamu, berarti Mira sudah kembali. Aku terdiam. Mira sudah kembali? Rendra membaca dari sampingku. Aku melanjutkan. Jangan percaya semua yang dia katakan tentang kematianku. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku selalu percaya ayah meninggal karena penyakit. Tapi surat ini seolah mengatakan sesuatu yang berbeda. Aku membaca halaman berikutnya. Pada malam terakhirku, aku bertemu seseorang yang membawa bukti tentang uang yang hilang. Aku menelan ludah. Uang yang hilang? Dimas mendekat. Apa isi suratnya? Aku menyerahkan kertas itu kepadanya. Dimas membaca. Wajahnya berubah. Wulan? Apa? Aku pernah melihat nama Mira di dokumen kantor ayahmu. Aku terkejut. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Aku tidak tahu kalau dia berkaitan dengan ayahmu. Aku menggeleng. Mas selalu tidak tahu. Dimas terdiam. Aku melanjutkan membaca. Mira mengetahui siapa yang mengambil uang itu. Dia juga mengetahui siapa yang datang ke rumahku pada malam terakhir. Aku berhenti. Ada satu kalimat lagi. Jika aku tidak sempat menjelaskan, carilah rekaman kamera yang disimpan di tempat lampu pertama kali dipasang. Aku langsung teringat rumah kami. Lampu. Selama ini lampu ternyata bukan sekadar masalah listrik. Aku menatap Rendra. Tempat lampu pertama kali dipasang. Rendra mengangguk. Mungkin ada sesuatu di balik instalasi lama. Aku segera ingin pergi. Namun Dimas menahanku. Wulan, jangan malam ini. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kita belum tahu siapa Mira. Justru karena itu aku harus mencari tahu. Dimas memegang tanganku. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Aku menarik tangan. Sekarang baru takut. Dimas menunduk. Aku tidak tega melihatnya seperti itu, tetapi rasa kecewaku jauh lebih besar. Tiba-tiba ponsel Rendra berbunyi. Dia melihat layar. Siapa? Rendra tidak menjawab. Dia menunjukkan pesan kepadaku. Berhenti mencari Mira. Kalau tidak, Raka akan menjadi korban berikutnya. Darahku terasa dingin. Raka? Aku langsung mengambil ponsel. Ini ancaman? Rendra mengangguk. Aku panik. Kita harus pulang. Kami segera kembali. Begitu sampai di rumah, aku langsung mencari Raka. Raka? Tidak ada jawaban. Aku berlari ke kamarnya. Kosong. Raka? Aku memeriksa kamar mandi. Tidak ada. Ruang belajar. Tidak ada. Aku mulai menangis. Mas, Raka tidak ada. Dimas langsung mencari ke seluruh rumah. Bu Lastri berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat. Jangan-jangan? Aku menatapnya. Ibu tahu sesuatu? Tidak. Aku berlari ke halaman. Pagar depan terbuka. Di dekat pintu terdapat tas sekolah Raka. Aku langsung menangis. Anakku? Dimas memelukku. Kita cari dia. Aku melihat ke bawah. Ada secari kertas di dekat tas Raka. Aku mengambilnya. Tulisan di kertas itu hanya satu kalimat. Kalau ingin anakmu pulang, berhenti mencari tahu tentang Mira. Aku menangis semakin keras. Namun kemudian aku melihat sesuatu di sudut kertas. Ada simbol kecil. Simbol yang sama persis seperti ukiran di kotak milik ayah. Aku menatap Rendra. Kak. Rendra langsung memahami. Ini bukan penculikan biasa. Maksudnya? Orang yang mengambil Raka tahu tentang warisan ayahmu. Aku menggenggam kertas itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rendra menjawab. Kita ikuti petunjuknya. Aku menggeleng. Tidak. Aku mengusap air mata. Aku tidak akan berhenti mencari Mira. Rendra menatapku. Wulan? Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku. Aku berdiri. Kalau mereka ingin perang, aku menggenggam surat ayah. Aku akan melawannya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Tidak ada suara. Hanya terdengar suara anak kecil menangis. Aku langsung mengenalinya. Raka.
Raka? Tangisku pecah. Raka, kamu di mana? Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon. Wulan? Aku menahan napas. Siapa kamu? Pria itu menjawab. Kalau kamu ingin anakmu kembali, besok malam datang ke rumah lama ayahmu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Jangan sakiti anak saya. Pria itu tertawa pelan. Bawa surat terakhir ayahmu. Telepon terputus. Aku menatap Dimas. Dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, sebuah pesan masuk. Jangan bawa suamimu. Aku membeku. Karena untuk pertama kalinya, orang yang mengancam keluargaku sepertinya tahu persis siapa yang bisa kupercaya dan siapa yang tidak. Ancaman itu membuatku mulai meragukan suamiku. Aku masih memandangi layar ponsel setelah telepon itu terputus. Tanganku gemetar. Suara Raka masih terngiang di kepalaku. Bu. Aku ingin berteriak, ingin langsung berlari mencari anakku. Tapi pesan terakhir itu terus terbayang. Jangan bawa suamimu. Aku perlahan menoleh kepada Dimas. Dia berdiri di depanku dengan wajah pucat. Siapa yang menelepon? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Mas? Iya? Kenapa orang itu melarangku membawa Mas? Dimas terdiam. Aku tidak tahu. Jawaban itu lagi, aku tidak tahu. Entah kenapa malam itu kalimat tersebut terasa sangat menyakitkan. Aku menggenggam ponsel. Kalau orang itu tahu tentang keluarga kita, berarti dia mungkin juga tahu tentang Mas. Dimas menggeleng. Wulan, aku tidak pernah menyakiti Raka. Aku tidak bilang Mas menyakitinya. Tapi kamu mencurigaiku. Aku menatapnya. Aku hanya sedang berusaha memahami apa yang terjadi. Dimas mendekat. Kalau kamu pergi sendiri, itu lebih berbahaya. Kalau aku membawa Mas, mungkin Raka justru dalam bahaya. Dimas terdiam. Rendra kemudian berkata, Wulan, jangan pergi sendirian. Aku menoleh. Tapi dia melarangku membawa Dimas. Aku tidak bilang kamu harus membawa Dimas. Rendra mengambil napas. Kita bisa mengikuti dari jauh. Aku mengangguk. Namun tiba-tiba Bu Lastri berkata, jangan pergi ke rumah lama itu. Aku langsung menatapnya. Kenapa? Karena tempat itu menyimpan banyak masalah. Masalah apa? Bu Lastri tidak menjawab. Aku mendekatinya. Ibu tahu siapa yang mengambil Raka? Tidak. Kenapa ibu begitu takut? Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini setiap kali aku menemukan sesuatu, ibu selalu melarangku. Bu Lastri menangis. Karena ibu sudah terlalu lama salah. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya dia mengakuinya. Kalau begitu katakan semuanya. Bu Lastri menggeleng. Belum waktunya. Aku kecewa. Selalu begitu. Aku kemudian masuk kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Raka. Apakah dia takut? Apakah dia menangis? Apakah orang yang membawanya menyakitinya? Aku menahan tangis sambil memegang foto anakku. Raka, ibu akan menjemputmu. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara pintu kamar terbuka. Aku langsung duduk. Dimas masuk. Wulan, ada apa? Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku menatapnya. Masih ada yang Mas sembunyikan? Dimas menunduk. Aku pernah bertemu Mira. Aku membeku. Apa? Beberapa tahun lalu. Di mana? Di rumah lama ayahmu. Aku berdiri. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Karena saat itu aku tidak tahu siapa dia. Terus? Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Apa? Dimas menatapku. Dia bilang kalau suatu hari kamu mengetahui kebenaran tentang ayahmu, kamu akan membenci seluruh keluarga kami. Aku terdiam. Mas, aku takut kehilanganmu. Aku menggeleng. Mas sudah kehilangan kepercayaanku sedikit demi sedikit. Dimas menangis. Aku minta maaf. Aku ingin marah. Tapi malam itu aku hanya merasa lelah. Besok aku tetap pergi. Aku ikut. Tidak. Wulan. Aku tidak mau mempertaruhkan keselamatan Raka. Dimas menatapku. Kalau begitu setidaknya bawa Rendra. Aku mengangguk. Pagi harinya, aku menyiapkan surat ayah. Namun ketika membuka tempat penyimpanan, surat itu hilang.
Aku membongkar seluruh laci. Tidak ada. Tidak mungkin. Aku mencari di bawah tempat tidur. Tetap tidak ada. Rendra datang. Ada apa? Surat ayah hilang. Wajah Rendra langsung berubah. Siapa yang terakhir memegangnya? Aku mencoba mengingat. Semalam surat itu ada di tanganku. Lalu aku menyimpannya di laci. Aku menoleh kepada Dimas. Mas? Dimas menggeleng. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba Bu Lastri masuk. Wulan? Aku menatapnya. Ibu mengambil surat itu? Dia terlihat kaget. Tidak. Lalu siapa? Bu Lastri diam. Aku semakin curiga. Kemudian Rendra melihat sesuatu di lantai. Sebuah potongan kertas. Dia mengambilnya. Di sana ada tulisan tangan ayah. Mira bukan orang yang harus kalian takuti. Aku membeku. Rendra membalik potongan kertas itu. Ada tulisan lain. Orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya sudah berada di rumah Wulan sejak awal. Aku menatap seisi rumah. Dimas, Bu Lastri, Pak Seno, Joko. Aku merasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara ponsel. Pesan masuk. Datanglah sendiri malam ini. Lalu sebuah foto dikirim. Foto Raka sedang duduk di sebuah kursi. Dia terlihat ketakutan. Aku menangis. Namun ada sesuatu di belakang Raka yang membuatku terdiam. Sebuah kalender tua. Tanggal yang terlihat jelas adalah tanggal ketika ayah meninggal. Aku memperbesar foto itu. Di bawah kalender terdapat sebuah tulisan. Kebenaran ada di balik lampu. Aku menatap Rendra. Lampu lagi? Rendra mengangguk. Kita harus kembali ke rumah lama. Aku menggenggam ponsel. Tapi sebelum kami berangkat, Joko tiba-tiba muncul. Dia menatap foto Raka. Wajahnya langsung pucat. Wulan? Apa? Joko menunjuk bagian belakang foto. Aku tahu tempat itu. Di mana? Joko menelan ludah. Itu bukan rumah lama ayahmu. Aku terdiam. Lalu? Joko menjawab pelan. Itu rumah kosong milik keluargaku. Aku membeku. Kenapa Raka ada di sana? Joko menatapku. Aku tidak tahu. Kemudian dia berbisik. Tapi ada satu orang yang masih memiliki kunci rumah itu. Siapa? Joko menatap Dimas. Aku ikut menoleh. Dimas langsung pucat. Aku. Kunci di tangan Dimas. Aku menatap Dimas. Mas, kunci rumah itu ada di tangan Mas. Dimas tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Joko berdiri di sampingku sambil menundukkan kepala. Aku kembali bertanya. Mas, jawab aku. Dimas akhirnya mengangguk. Iya. Aku merasa dadaku sesak. Sejak kapan? Sudah lama. Kenapa Mas punya kuncinya? Dimas mengusap wajah. Karena dulu ayahku meminta aku menyimpannya. Untuk apa? Dimas terdiam. Aku mulai kehilangan kesabaran. Jangan diam lagi, Mas. Untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Dimas menatapku. Dari orang yang mungkin mencari rumah itu. Aku menggeleng. Jadi selama ini Mas tahu rumah itu ada? Iya. Dan Mas tahu Raka mungkin ada di sana? Tidak. Dimas langsung mendekat. Aku tidak tahu Raka dibawa ke sana. Aku menatap matanya. Aku ingin percaya. Tapi terlalu banyak kebohongan telah membuatku ragu. Rendra kemudian berkata, kita tidak punya waktu. Aku mengangguk. Kita pergi sekarang. Dimas mengambil kunci dari dompetnya. Aku memperhatikan kunci itu. Ada gantungan kecil berbentuk lampu. Aku langsung teringat pesan yang kuterima. Kebenaran ada di balik lampu. Kak. Rendra melihat kunci tersebut. Itu bukan kunci biasa. Maksudnya? Coba lihat bagian belakangnya. Dimas menyerahkan kunci itu. Di sana terdapat angka kecil. 17. Aku membeku. Angka yang sama seperti kode pada kotak milik ayah. Aku menatap Dimas. Mas, siapa yang membuat kunci ini? Dimas menggeleng. Aku tidak tahu. Rendra langsung berkata, kita harus pergi. Kami berangkat menuju rumah tersebut. Sepanjang perjalanan, aku tidak berhenti memikirkan Raka. Aku hanya ingin melihat anakku kembali. Setelah sekitar 30 menit, kami sampai. Rumah itu terlihat sangat tua. Halaman depannya dipenuhi rumput liar.
Pintu kayunya sudah kusam. Dimas memasukkan kunci. Pintu terbuka. Kami masuk. Raka? Tidak ada jawaban. Aku berlari ke ruang tengah. Kosong. Kamar? Kami mencari satu persatu. Tetap tidak ada. Aku mulai panik. Jangan-jangan mereka memindahkannya. Rendra menenangkan aku. Cari petunjuk. Aku melihat sekeliling. Kemudian aku melihat lampu tua di langit-langit. Aku menunjuk. Kak, lihat. Lampu itu berbeda dari lampu biasa. Ada kabel tambahan. Rendra mengambil kursi dan memeriksanya. Dia menemukan sebuah benda kecil tersembunyi di balik penutup lampu. Sebuah kartu memori. Aku langsung mengambilnya. Ini? Rendra mengangguk. Kemungkinan rekaman. Aku memasukkannya ke ponsel. Video pertama muncul. Aku melihat ruangan ini. Namun rekaman itu ternyata dibuat bertahun-tahun lalu. Di dalam video terlihat ayah sedang berbicara dengan seorang pria. Aku memperbesar gambar. Pria itu, Pak Darno. Ayah berkata, jangan libatkan anak saya. Darno menjawab, kalau Anda tidak menyerahkan dokumen, semuanya akan terbongkar. Ayah menggeleng. Saya tidak akan menyerahkan hak anak saya. Kemudian kamera bergerak. Aku melihat seseorang berdiri di belakang pintu. Seorang perempuan. Aku langsung mengenalinya. Bu Lastri. Aku menutup mulut. Ternyata ibu mertuaku memang berada di sana. Video berlanjut. Ayah berkata, Marni, kamu tidak seharusnya datang. Bu Lastri menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku menatap layar. Kemudian ayah berkata, kalau kamu tetap membantu Darno, Wulan akan kehilangan semuanya. Bu Lastri menjawab, kalau aku tidak membantu, Dimas yang akan kehilangan masa depannya. Aku membeku. Berarti ancaman terhadap Dimas memang sudah dimulai sejak lama. Tiba-tiba video berhenti. Layar ponselku berubah menjadi hitam. Kemudian muncul satu tulisan. Cari ruangan yang tidak memiliki jendela. Aku menoleh. Rumah ini punya berapa kamar? Dimas menjawab, 3. Rendra memeriksa satu persatu. 2 kamar memiliki jendela. Kamar terakhir tidak. Kami mendekatinya. Pintunya terkunci. Dimas mencoba menggunakan kunci tadi. Tidak cocok. Rendra menemukan lubang kecil di bawah gagang pintu. Coba kunci nomor 17. Dimas memasukkannya. Klik. Pintu terbuka. Aku langsung memanggil, Raka. Terdengar suara tangisan dari dalam. Bu. Aku berlari masuk. Raka duduk di kursi. Tangannya tidak terikat. Aku langsung memeluknya. Raka. Anakku menangis di pelukanku. Ibu. Siapa yang membawa kamu ke sini? Raka menunjuk ke sudut ruangan. Orang itu. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Raka menangis. Dia bilang jangan takut. Aku memeluknya. Dia siapa? Raka kemudian berkata, perempuan. Aku terdiam. Perempuan siapa? Raka menjawab pelan. Namanya Mira. Aku membeku. Mira ternyata memang berada di balik semua ini. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, pintu ruangan tertutup dari luar. Aku langsung berdiri. Siapa? Rendra mencoba membukanya. Terkunci. Dimas memukul pintu. Buka. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara dari pengeras kecil di sudut ruangan. Suara seorang perempuan. Wulan, akhirnya kamu datang. Aku menggenggam Raka. Siapa kamu? Perempuan itu tertawa pelan. Aku Mira. Aku menahan napas. Kenapa kamu membawa anakku? Mira menjawab, karena aku ingin menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya suamimu. Aku menoleh kepada Dimas. Wajahnya langsung pucat. Mira melanjutkan, Wulan, tanyakan kepada Dimas kenapa dia pernah datang ke rumah ini tepat pada malam ayahmu meninggal. Aku membeku. Mas? Dimas tidak menjawab. Aku menatap suamiku dengan air mata mengalir. Mas? Dimas akhirnya berbisik. Aku memang pernah datang ke sini malam itu. Aku merasa seluruh dunia seperti berhenti. Malam terakhir ayah dan pengakuan Dimas. Aku menatap Dimas. Mas, kamu datang ke rumah ini pada malam ayah meninggal. Dimas menunduk. Iya. Aku merasa lututku lemas. Kenapa selama ini Mas tidak pernah cerita?
Aku takut. Aku tertawa getir. Semua orang selalu takut. Tapi kenapa akibat ketakutan kalian harus aku yang menanggung? Dimas mendekat. Aku tidak menyakiti ayahmu. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi. Dimas menarik napas panjang. Malam itu, ibu menyuruhku datang ke sini. Untuk apa? Untuk mengambil sebuah dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang berhubungan dengan tanah ayahmu. Aku terdiam. Lalu, ketika aku sampai, ayahmu sedang bertengkar dengan seseorang. Siapa? Dimas memejamkan mata. Pak Darno. Aku menatap Rendra. Dia terlihat terkejut. Terus apa yang terjadi? Dimas melanjutkan. Aku tidak masuk. Aku hanya mendengar mereka berdebat dari luar. Kenapa tidak masuk? Karena aku takut. Aku mengusap air mata. Mas mendengar apa? Dimas menatapku. Ayahmu mengatakan sesuatu. Apa? Dia bilang, kalau terjadi sesuatu kepadaku, jangan biarkan Wulan menikah dengan keluarga kalian. Aku membeku. Kenapa ayah mengatakan itu? Dimas menggeleng. Aku tidak tahu. Aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan rekaman lama. Tiba-tiba suara Mira terdengar dari pengeras. Sekarang kamu mulai mengerti, Wulan? Aku berteriak. Kalau memang kamu tahu semuanya, keluar dan bicara langsung. Mira tertawa pelan. Belum waktunya. Raka memelukku semakin erat. Ibu? Aku mengusap kepalanya. Jangan takut, nak. Ibu di sini. Mira kemudian berkata, Wulan, lihat layar. Sebuah video baru muncul. Aku melihat rekaman malam ketika ayah meninggal. Gambar itu buram, tetapi cukup jelas untuk melihat seseorang masuk rumah. Aku memperhatikan sosok tersebut. Aku mengenali pakaiannya. Bu Lastri. Aku membeku. Ibu? Dimas langsung menatap layar. Mira berkata, sekarang tanyakan kepadanya kenapa dia datang malam itu. Aku langsung menelepon Bu Lastri. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Kemudian sebuah pesan masuk. Jangan percaya rekaman itu. Pengirimnya Bu Lastri. Aku membaca pesan berikutnya. Aku datang untuk menyelamatkan ayahmu. Aku terdiam. Kalau begitu kenapa ibu tidak pernah cerita? Tidak ada jawaban. Mira kembali berbicara. Karena kalau dia bercerita, keluarganya akan hancur. Aku menatap layar. Lalu kamu? Kenapa kamu melakukan semua ini? Hening beberapa detik. Kemudian Mira berkata, karena aku adalah orang terakhir yang berbicara dengan ayahmu. Aku menahan napas. Apa? Aku datang malam itu untuk memperingatkan ayahmu. Memperingatkan tentang apa? Bahwa ada seseorang yang akan mengambil semua dokumen miliknya. Siapa? Mira terdiam. Kemudian menjawab. Orang itu adalah orang yang selama ini paling dekat dengan keluargamu. Aku menatap Dimas. Namun Mira langsung berkata, bukan Dimas. Aku membeku. Lalu siapa? Mira tidak menjawab. Video kembali berjalan. Kali ini terlihat ayah berdiri di depan meja. Mira berada di hadapannya. Ayah berkata, kalau kamu benar-benar ingin membantu Wulan, bawa dokumen ini kepadanya. Mira menjawab, aku akan melakukannya. Kemudian ayah memberikan sebuah amplop. Namun sebelum Mira pergi, pintu terbuka. Seseorang masuk. Wajahnya tidak terlihat. Ayah langsung berkata, kenapa kamu datang? Sosok itu menjawab, karena saya tidak bisa membiarkan Wulan mengetahui semuanya. Aku merasakan tubuhku dingin. Mira terlihat ketakutan. Video berhenti tepat saat sosok itu mendekati ayah. Aku menatap layar. Siapa orang itu? Mira menjawab, kalau kamu ingin tahu, cari dokumen yang disembunyikan di rumahmu sendiri. Aku terdiam. Di mana? Di tempat yang selama ini tidak pernah kamu curigai. Kemudian suara Mira menghilang. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Aku langsung memeluk Raka. Di luar berdiri Rendra. Kalian tidak apa-apa? Aku mengangguk. Raka aman. Rendra melihat layar. Mana Mira? Sudah pergi. Kami keluar dari ruangan. Namun Dimas masih berdiri diam. Aku mendekatinya. Mas. Dia menatapku. Ada satu hal lagi yang belum kukatakan. Aku menunggu. Malam itu,
Sebelum aku pergi dari rumah ini, aku melihat seseorang. Siapa? Dimas menunduk. Joko. Aku terkejut. Adik Mas? Dimas mengangguk. Dia berada di dalam rumah ayahmu. Aku menggeleng. Kenapa Joko ada di sana? Aku tidak tahu. Tiba-tiba Rendra menerima pesan. Dia membaca layar. Wajahnya berubah. Ada apa? Rendra menunjukkan ponselnya. Pesan itu berbunyi, kalau kalian ingin mengetahui siapa yang berada di balik kematian Ayah Wulan, tanyakan kepada Joko. Aku langsung mengambil ponsel itu. Kemudian pesan kedua masuk. Tapi jangan percaya semua yang dia katakan. Aku menatap Dimas. Joko ternyata bukan sekadar adik ipar yang selama ini diam. Dia mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Dan saat kami hendak meninggalkan rumah itu, ponselku kembali berdering. Kali ini nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Tidak ada suara. Hanya terdengar napas seseorang. Kemudian suara pria berkata pelan. Wulan, kalau kamu ingin tahu siapa yang membunuh ayahmu, pulanglah. Orangnya sedang menunggumu di rumah. Telepon terputus. Aku menatap Rendra. Siapa? Rendra menggeleng. Namun dari wajahnya, aku tahu, dia juga mulai takut. Karena kami semua baru menyadari satu hal. Orang yang selama ini kami cari mungkin memang tidak pernah meninggalkan rumah itu. Orang yang kucari ternyata ada di rumah. Aku masih memegang ponsel. Suara pria tadi terus terngiang di kepalaku. Orangnya sedang menunggumu di rumah. Aku menatap Rendra. Kak, kita harus pulang. Rendra mengangguk. Dimas langsung mendekat. Aku ikut. Aku menatapnya. Kali ini jangan sembunyikan apapun dariku. Dimas mengangguk. Aku janji. Kami membawa Raka dan segera kembali. Sepanjang perjalanan, aku memeluk Raka erat-erat. Anakku masih terlihat ketakutan. Raka? Iya, Bu. Siapa perempuan yang membawamu tadi? Raka menjawab pelan. Namanya Mira. Dia menyakitimu? Raka menggeleng. Tidak. Dia kasih aku makanan. Aku terdiam. Terus kenapa kamu takut? Raka menunduk. Karena dia bilang ibu sedang dalam bahaya. Aku menatap keluar jendela. Mira mungkin bukan orang yang ingin mencelakai Raka. Mungkin dia justru sedang mencoba memperingatkanku. Namun aku masih belum tahu siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. Begitu mobil sampai di depan rumah, aku langsung melihat sesuatu yang aneh. Pintu depan terbuka. Padahal sebelum pergi, aku yakin sudah menguncinya. Aku menggenggam tangan Raka. Mas. Dimas berdiri di depanku. Kamu tetap di belakangku. Kami masuk perlahan. Ruang tamu kosong. Tidak ada Bu Lastri. Tidak ada Pak Seno. Tidak ada Joko. Bu? Aku memanggil. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara dari lantai atas. Sebuah benda jatuh. Rendra langsung berlari ke tangga. Kami menyusul. Begitu sampai di atas, pintu kamar Joko terbuka. Di dalamnya berantakan. Laci-laci terbuka. Baju berserakan. Aku menatap Dimas. Joko di mana? Aku tidak tahu. Rendra menemukan sebuah map di bawah tempat tidur. Dia mengambilnya. Wulan? Aku mendekat. Di dalam map itu ada beberapa dokumen. Salah satunya adalah salinan transaksi lama. Aku membaca nama yang tercantum. Joko. Aku terkejut. Kenapa namanya ada di sini? Dimas mengambil dokumen itu. Wajahnya berubah. Ini transaksi dari rekening Joko. Untuk apa? Dimas menggeleng. Rendra memeriksa halaman berikutnya. Kemudian dia berkata, lihat tanggalnya. Aku melihat. Tanggal transaksi itu adalah sehari sebelum ayahmu meninggal. Aku menahan napas. Jadi Joko menerima uang sehari sebelum ayah meninggal. Rendra mengangguk. Dan jumlahnya cukup besar. Aku mulai menangis. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka. Kami semua terdiam. Langkah kaki terdengar. Seseorang berjalan masuk. Kemudian suara Joko terdengar. Dimas. Aku langsung turun. Joko. Dia terkejut melihat kami. Wajahnya langsung pucat. Wulan. Aku menunjukkan dokumen itu. Jelaskan. Joko menatap kertas tersebut. Kemudian menunduk. Aku bisa menjelaskan. Sekarang. Joko menarik napas.
Uang itu bukan untukku. Lalu untuk siapa? Joko diam. Aku semakin marah. Semua orang selalu menyimpan rahasia. Sekarang aku ingin jawaban. Joko akhirnya berkata, uang itu untuk Pak Darno. Aku membeku. Kenapa? Karena aku disuruh. Siapa yang menyuruh? Joko menatap Dimas. Dimas langsung berkata, jangan lihat aku. Joko menggeleng. Bukan kamu? Aku menunggu. Joko berkata pelan. Bu Lastri. Aku langsung terdiam. Kenapa ibu menyuruhmu? Joko menangis. Karena waktu itu ibu bilang kalau aku tidak mengikuti perintahnya, Dimas akan kehilangan pekerjaannya. Dimas membeku. Aku merasa semakin sakit. Jadi ibu menggunakan kalian semua? Joko mengangguk. Dia bilang semua itu untuk melindungi keluarga. Aku menatap ruangan. Di mana ibu sekarang? Joko tidak menjawab. Kemudian Rendra menemukan sebuah ponsel lama di meja. Layarnya masih menyala. Ada satu rekaman suara. Kami mendengarkannya. Suara Bu Lastri terdengar jelas. Joko, uang itu harus sampai kepada Darno sebelum Wulan mengetahui semuanya. Joko menjawab. Bu, saya takut. Bu Lastri berkata, jangan takut. Tidak akan ada yang tahu. Aku menutup mulut. Ternyata Bu Lastri memang terlibat jauh lebih dalam. Namun rekaman itu belum selesai. Terdengar suara lain. Seorang pria. Aku langsung mengenalinya. Pak Seno. Marni, hentikan semua ini. Bu Lastri menjawab. Aku tidak bisa. Pak Seno berkata, kalau Wulan tahu siapa sebenarnya yang meminta semua ini, keluarga kita hancur. Aku menatap Dimas. Siapa yang meminta? Rekaman berhenti. Kami semua terdiam. Kemudian terdengar suara pintu kamar terbuka. Bu Lastri berdiri di sana. Dia menangis. Aku menatapnya. Ibu. Bu Lastri tidak menjawab. Aku berjalan mendekat. Siapa yang meminta ibu melakukan semua ini? Dia mengusap air mata. Aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Karena orang itu masih hidup. Aku menahan napas. Dan dia mengancam ibu? Bu Lastri mengangguk. Dia mengancam akan menghancurkan Dimas. Aku menatap suamiku. Siapa orang itu? Bu Lastri menangis semakin keras. Kemudian dia berkata, orang itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Aku membeku. Siapa? Bu Lastri menatapku. Namun sebelum menjawab, terdengar suara Pak Seno dari bawah. Marni? Kami semua menoleh. Pak Seno berlari menaiki tangga. Wajahnya pucat. Jangan katakan apapun. Bu Lastri menangis. Aku menatap Pak Seno. Bapak tahu siapa orangnya? Pak Seno diam. Aku kembali bertanya. Bapak tahu? Akhirnya dia mengangguk. Iya. Siapa? Pak Seno menatapku lama. Kemudian dia menunjuk ke arah seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku perlahan menoleh. Dimas. Aku membeku. Pak Seno berkata. Orang yang selama ini paling dekat denganmu, adalah orang yang selama ini paling banyak menyembunyikan kebenaran darimu. Aku menatap suamiku. Dimas menangis. Namun sebelum dia sempat berbicara, sebuah pesan masuk ke ponselku. Jangan percaya mereka. Kebenaran terakhir ada di kamar Raka. Aku langsung menoleh ke arah kamar anakku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku takut membuka pintu kamar anakku sendiri. Rahasia di kamar Raka. Aku berdiri di depan kamar Raka dengan tangan gemetar. Pesan itu masih terbuka di layar ponselku. Jangan percaya mereka. Kebenaran terakhir ada di kamar Raka. Aku menoleh kepada Dimas. Mas tetap di sini? Dimas mengangguk. Aku membuka pintu perlahan. Kamar Raka tampak biasa saja. Buku-buku pelajaran masih tersusun di meja. Tas sekolahnya berada di sudut ruangan. Namun entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Aku berjalan menuju meja belajar. Di sana masih ada lampu kecil yang biasa dipakai Raka. Aku menyalakannya. Tidak terjadi apa-apa. Aku memeriksa laci. Kosong. Kemudian mataku tertuju pada bagian bawah meja. Ada goresan kecil berbentuk angka. 17. Aku langsung teringat kunci dan dokumen ayah. Aku berjongkok. Di bawah meja terdapat papan kayu yang sedikit longgar. Aku menariknya. Ternyata ada ruang kecil tersembunyi. Di dalamnya terdapat sebuah kotak hitam. Aku mengambilnya.
Dimas berdiri di belakangku. Wulan? Aku langsung menoleh. Jangan mendekat. Dimas berhenti. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan selembar surat. Aku membaca surat tersebut. Tulisan tangannya bukan milik ayah. Wulan, kalau kamu menemukan ini, berarti mereka sudah mulai saling menyalahkan. Aku mengerutkan kening. Aku melanjutkan membaca. Jangan percaya kepada siapapun yang mengatakan bahwa Dimas adalah dalangnya. Aku terdiam. Dimas menatapku. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku belum menjawab. Aku membaca kalimat berikutnya. Dimas memang menyembunyikan banyak hal, tetapi dia bukan orang yang membunuh ayahmu. Aku langsung menatap suamiku. Air mataku jatuh. Mas. Dimas juga menangis. Aku tidak pernah menyakiti ayahmu. Aku mengangguk perlahan. Namun surat itu masih berlanjut. Orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya menggunakan Bu Lastri, Pak Seno, Joko, bahkan Dimas untuk menutupi jejaknya. Aku menarik napas. Berarti selama ini semua orang hanya menjadi bagian dari permainan seseorang. Aku membaca kalimat terakhir. Cari tahu siapa yang pertama kali memberikan perintah kepada Bu Lastri. Aku membeku. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari lorong. Aku segera menyimpan surat itu. Pintu kamar terbuka. Bu Lastri berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata. Wulan? Aku menatapnya. Ibu yang menulis surat ini? Dia menggeleng. Bukan. Lalu siapa? Bu Lastri menatap kotak di tanganku. Kemudian dia berbisik. Jangan buka flash disk itu. Aku langsung curiga. Kenapa? Karena kamu akan melihat sesuatu yang mungkin menghancurkan keluargamu. Aku menggenggam flash disk itu. Bukankah keluarga ini sudah hancur sejak lama? Bu Lastri menangis. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mendekat. Ibu tahu siapa dalangnya? Bu Lastri terdiam. Aku kembali bertanya. Siapa? Dia menutup wajah. Aku takut. Semua orang takut. Aku menangis. Tapi saya dan Raka yang harus menanggung semuanya. Bu Lastri akhirnya menatapku. Orang itu bukan orang luar. Aku membeku. Siapa? Dia belum sempat menjawab ketika Pak Seno muncul. Marni, jangan. Bu Lastri langsung menoleh. Namun kali ini aku tidak mau mereka menghentikanku. Bapak tahu juga? Pak Seno diam. Aku mengangkat flash disk. Di dalam benda ini ada kebenarannya. Pak Seno menatapnya. Kemudian mengangguk. Iya. Bapak pernah melihat isinya? Iya. Kenapa tidak pernah mengatakan kepada saya? Pak Seno menunduk. Karena kalau kamu tahu, kamu akan menjadi sasaran berikutnya. Aku terdiam. Jadi selama ini Bapak melindungi saya? Sebisa saya. Aku menatapnya. Kalau begitu katakan siapa orangnya. Pak Seno menarik napas panjang. Orang yang memberikan perintah pertama. Dia berhenti. Aku menunggu. Adalah seseorang yang sangat dekat dengan ayahmu. Siapa? Pak Seno akhirnya berkata. Kakak kandungmu, Rendra. Aku membeku. Tidak mungkin. Pak Seno mengangguk. Rendra bukan korban seperti yang selama ini kamu kira. Aku menggeleng. Kak Rendra yang membantuku. Justru itu. Aku merasa kepalaku berputar. Kenapa? Pak Seno berkata. Karena Rendra sudah mengetahui semua tentang warisan itu sejak awal. Aku langsung teringat. Rendra yang memberiku surat. Rendra yang menemukan alat perekam. Rendra yang selalu tahu kemana aku harus pergi. Rendra yang membantuku menemukan rumah kedua. Aku mulai merasa takut. Bapak punya bukti? Pak Seno mengangguk. Ada di flash disk itu. Aku menatap benda kecil di tanganku. Perlahan aku memasukkannya ke laptop Raka. Satu folder terbuka. Ada beberapa rekaman video. Aku memilih video pertama. Layar menampilkan Rendra. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Aku memperbesar suara. Rendra berkata, Wulan harus tetap percaya kepadaku. Aku membeku. Lalu terdengar suara pria lain. Apa kamu yakin dia akan menyerahkan sertifikat? Rendra menjawab. Dia akan menyerahkannya ketika anaknya berada dalam bahaya. Tanganku langsung menutup mulut. Aku mundur dari laptop. Dimas mendekat. Wulan? Aku menggeleng. Tidak. Aku tidak percaya.
Kakakku yang selama ini kuanggap sebagai orang yang menyelamatkanku ternyata mungkin terlibat dalam semua ini. Video berikutnya terbuka otomatis. Rendra berkata, "Yang penting Wulan jangan tahu bahwa aku yang mengatur semuanya." Aku menangis. Namun kemudian terdengar suara orang lain dalam rekaman. Suaranya sangat jelas. Dan aku mengenal suara itu. Aku langsung membeku. Itu suara Mira. Mira berkata, "Kalau begitu kita harus membuat Wulan percaya bahwa semua kesalahan berasal dari keluarga suaminya." Aku menatap layar. Seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata Rendra dan Mira saling mengenal. Tetapi sebelum video selesai, muncul satu kalimat yang membuatku benar-benar tidak mampu bergerak. "Setelah Wulan menyerahkan sertifikat, kita akan memberitahunya siapa ayah kandung Raka sebenarnya." Aku menoleh kepada Raka yang sedang berdiri di pintu. Wajah anakku terlihat bingung. "Ibu?" Aku langsung memeluknya. Namun satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kenapa mereka mengatakan ayah kandung Raka? Bukankah Dimas adalah ayahnya? Aku menatap suamiku. Dimas juga terlihat sangat pucat. Dan dari ekspresinya, aku tahu dia mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Rahasia tentang Raka yang membuatku hancur. Aku menatap Dimas. "Mas?" Suaraku hampir tidak terdengar. Kenapa di video itu mereka bilang akan memberitahuku siapa ayah kandung Raka? Dimas tidak menjawab. Aku menunggu. "Mas?" jawab aku. Dia menunduk. Air matanya jatuh. Dan saat itulah hatiku mulai terasa tidak enak. "Jangan bilang." Dimas mengangkat wajah. "Wulan, aku adalah ayah Raka." Aku menggeleng. Kalau begitu kenapa mereka mengatakan itu? Dimas terdiam cukup lama. Aku tidak tahu. Aku hampir tertawa karena saking sakitnya. Masih tidak tahu? Aku bersumpah, aku tidak pernah meragukan bahwa Raka adalah anakku. Aku menatap anakku. Raka berdiri di pintu sambil memandang kami. Aku segera mendekatinya dan memeluknya. "Raka adalah anak Mas." Dimas mengangguk. "Iya." Aku mengusap kepala Raka. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun dalam hati, aku masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku kembali melihat laptop. Video berikutnya ternyata memiliki tanggal beberapa tahun lalu. Saat video diputar, aku melihat Rendra sedang berbicara dengan Mira. Mira berkata, "Kalau Wulan tahu tentang surat kelahiran itu, semuanya selesai." Rendra menjawab, "Jangan sampai dia menemukannya." Aku langsung terdiam. "Surat kelahiran?" Aku menoleh kepada Dimas. "Mas, akta kelahiran Raka ada di mana?" Dimas mengerutkan kening. "Di lemari dokumen." "Ambil." Dimas menurut. Beberapa menit kemudian dia kembali membawa map. Aku membukanya. Akta kelahiran Raka masih ada. Nama ayahnya tercantum jelas. "Dimas." Aku menghela napas lega. Jadi mereka berbohong. Rendra tiba-tiba masuk rumah. Dia melihat kami semua. "Ada apa?" Aku langsung menatapnya. "Kak." Rendra tersenyum. "Kamu menemukan sesuatu?" Aku mengangkat laptop. "Ini?" Wajah Rendra berubah. "Kamu sudah melihatnya?" "Iya." Dia terdiam. Aku berdiri. "Kakak kenal Mira?" Rendra tidak menjawab. "Kakak yang mengatur semua ini?" "Wulan?" Jawab. Rendra menghela napas. "Aku memang mengenal Mira." Aku menangis. "Kenapa kakak berbohong?" "Karena aku ingin melindungimu." "Dengan menculik Raka?" "Aku tidak menculik Raka." "Lalu siapa?" Rendra menatap Dimas. "Dia." Aku langsung menoleh kepada suamiku. Dimas terkejut. "Apa?" Rendra berkata, "Dimas yang membawa Raka ke rumah itu." Aku menggeleng. "Tidak." Dimas langsung berkata, "Aku tidak pernah membawa Raka." Rendra mengeluarkan sebuah foto. Foto Dimas sedang berdiri di dekat rumah lama. Aku menatapnya. "Mas?" Dimas menggeleng. "Itu bukan aku." Rendra tersenyum. "Kalau bukan kamu, lalu siapa?" Aku melihat foto itu lebih dekat. Pria dalam foto memang sangat mirip Dimas. Namun ada bekas luka kecil di dekat alisnya. Aku langsung teringat seseorang. "Bimo." Aku menatap Rendra. "Kakak mengenal Bimo?" Rendra mengangguk. "Ya." "Di mana dia sekarang?" Rendra diam.
Aku semakin curiga. Kak. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Tidak perlu tanya kepada Rendra. Kami semua menoleh. Seorang pria berdiri di pintu. Bimo. Dia berjalan masuk. Dimas langsung berdiri. Kamu? Bimo menatapnya. Aku datang untuk menjelaskan. Aku menatap Bimo. Jelaskan sekarang. Bimo mengangguk. Pria dalam foto itu memang aku. Aku terdiam. Kenapa kamu membawa Raka? Aku tidak membawanya untuk menyakiti. Lalu? Aku menyelamatkannya. Aku mengerutkan kening. Dari siapa? Bimo menatap Rendra. Dari dia. Rendra langsung marah. Jangan menuduh sembarangan. Bimo mengeluarkan sebuah ponsel. Kalau aku menuduh, aku tidak akan membawa bukti. Dia memutar sebuah rekaman. Suara Rendra terdengar. Bawa Raka ke rumah itu. Jangan sampai Wulan tahu. Aku membeku. Rendra langsung berkata, itu rekaman palsu. Bimo tersenyum. Ada tanggal dan lokasi rekamannya. Aku menatap Rendra. Kak. Rendra mundur. Aku bisa menjelaskan. Sekarang. Dia terdiam. Kemudian perlahan berkata, aku memang membawa Raka. Aku menangis. Kenapa? Karena aku tahu orang yang sebenarnya mengincarmu. Siapa? Rendra menatapku. Bukan Bulastri. Bukan Pak Seno. Bukan Dimas. Dia berhenti. Kemudian berkata, orang itu adalah orang yang membesarkanmu sejak kecil. Aku membeku. Ayah? Rendra menggeleng. Ayahmu sudah meninggal. Lalu siapa? Rendra menatapku. Ibu kandungmu. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Ibu kandungku? Rendra mengangguk. Tapi ibuku sudah meninggal ketika aku kecil. Rendra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Itu yang selama ini kamu percaya. Aku tidak mampu berkata-kata. Dimas mendekat. Wulan? Aku menggeleng. Jangan. Rendra kemudian mengeluarkan sebuah foto. Seorang perempuan berdiri di samping ayah. Wajahnya sangat familiar. Aku memandang foto itu lama. Kemudian aku menyadari sesuatu. Perempuan itu bukan orang asing. Aku pernah melihat wajahnya. Di sebuah foto lama yang disimpan Bulastri. Aku menatap Rendra. Siapa perempuan ini? Rendra menjawab pelan. Ibu kandungmu. Aku menangis. Kalau dia masih hidup? Rendra mengangguk. Dia masih hidup. Aku menutup mulut. Di mana? Rendra belum sempat menjawab. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Sebuah foto dikirim. Aku membukanya. Foto seorang perempuan sedang duduk di sebuah rumah sakit. Di bawah foto tertulis, kalau kamu ingin bertemu ibu kandungmu, datang sendiri besok pagi. Aku menatap Dimas. Kemudian membaca pesan terakhir. Dan jangan bawa Rendra. Aku membeku. Karena semakin banyak rahasia yang terbongkar, semakin aku sadar. Selama ini aku bukan hanya sedang mencari kebenaran tentang keluarga suamiku. Aku sedang mencari kebenaran tentang diriku sendiri. Akhirnya aku menemukan ibu kandungku. Pagi itu aku berdiri di depan sebuah rumah sakit dengan hati yang tidak karuan. Semalaman aku tidak bisa tidur. Satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kalau perempuan dalam foto itu benar-benar ibu kandungku, kenapa selama ini aku diberitahu bahwa dia sudah meninggal? Dimas berdiri di sampingku. Wulan? Aku menoleh. Aku ikut masuk. Aku menggeleng. Pesannya jelas. Aku harus datang sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Aku menatapnya. Mas, aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Dimas terdiam. Kalimat itu mungkin paling menyakitkan baginya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku kemudian masuk ke rumah sakit sendirian. Nomor kamar sudah dikirim melalui pesan. Aku berjalan menyusuri lorong. Semakin dekat, langkahku semakin berat. Akhirnya aku sampai di depan sebuah kamar. Tanganku menyentuh gagang pintu. Aku menarik napas. Kemudian membukanya. Seorang perempuan tua sedang duduk di atas tempat tidur. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya terlihat lemah. Namun ketika dia melihatku, air matanya langsung jatuh. Wulan? Aku membeku. Dia menyebut namaku dengan suara yang begitu lembut. Aku tidak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Tapi entah kenapa,
Hatiku seperti mengenalinya. Siapa ibu? Perempuan itu menangis. Aku ibumu. Aku mundur selangkah. Tidak mungkin. Dia mengangguk. Maafkan ibu. Aku menahan air mata. Kenapa selama ini saya diberitahu ibu sudah meninggal? Dia terdiam. Ayahmu yang membuat semua orang percaya begitu. Kenapa? Karena saat itu hidupku dalam bahaya. Aku mengerutkan kening. Bahaya dari siapa? Dia menatapku. Dari orang yang sekarang sedang mencari kamu. Aku merasa tubuhku dingin. Siapa? Dia menggenggam selimut. Orang itu sudah merusak keluargamu sejak kamu masih kecil. Aku menunggu. Namun dia tidak menjawab. Aku duduk di sampingnya. Bu, aku berhak tahu. Dia menangis. Namanya? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang perawat masuk. Maaf, Bu, waktu kunjungan sudah. Aku langsung berdiri. Sebentar. Aku kembali menatap perempuan itu. Siapa orangnya? Dia menggenggam tanganku. Kemudian berbisik. Lastri. Aku membeku. Bu Lastri? Dia mengangguk. Ibu mertuamu. Aku tidak mampu berkata-kata. Kenapa? Ibu Lastri bukan orang pertama yang membuatmu jauh dari ibu. Aku semakin bingung. Lalu siapa? Dia menatapku. Orang yang memerintahkan Lastri. Dia berhenti. Aku menahan napas. Siapa? Perempuan itu menangis. Ayahmu sendiri. Aku membeku. Ayah? Dia mengangguk. Ayahmu memisahkan kita karena dia takut kamu akan menjadi korban. Aku merasa seluruh hidupku seperti diputar kembali. Selama ini aku mengira ayah adalah orang yang selalu melindungiku. Ternyata dia juga menyimpan kebohongan. Kalau begitu kenapa Bu Lastri terlibat? Karena dia berjanji kepada ayahmu untuk menjagamu. Aku menutup wajah. Menjagaku? Iya. Tapi dia selalu menyakitiku. Perempuan itu menangis. Karena setelah ayahmu meninggal, Lastri tidak lagi menjalankan janji itu dengan cara yang benar. Aku terdiam. Kemudian dia memberikan sebuah amplop. Ini milikmu. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat surat terakhir ayah. Tulisan tangannya membuat air mataku langsung jatuh. Wulan, jika suatu hari kamu menemukan ibumu, jangan membencinya. Aku yang meminta dia pergi. Aku terus membaca. Aku melakukan semua ini karena seseorang ingin mengambil hakmu. Lalu kalimat terakhir membuatku terdiam. Orang yang mengincar hartamu bukan keluarga Dimas. Dia adalah orang yang selama ini memegang rahasia tentang kelahiranmu. Aku menatap ibuku. Siapa? Dia menggeleng. Aku tidak tahu. Aku mulai menangis. Lalu kenapa saya harus mengalami semua ini? Ibuku memelukku. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki bukti. Bukti apa? Bukti bahwa tanah itu memang milikmu. Aku terdiam. Ternyata semua konflik tentang warisan memang berawal dari satu hal. Hak yang seharusnya menjadi milikku. Tiba-tiba pintu kamar kembali terbuka. Aku menoleh. Dimas berdiri di sana bersama Rendra dan Bimo. Aku terkejut. Mas. Dimas langsung berkata, maaf, aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian. Namun sebelum aku sempat marah, ibuku justru menatap Rendra. Wajahnya berubah. Rendra? Rendra mendekat. Ibu. Aku membeku. Jadi Rendra juga mengenal ibu kami. Aku menatap mereka bergantian. Kalian sudah tahu? Rendra mengangguk. Aku tahu sejak lama. Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Rendra menunduk. Karena kami menunggu saat yang tepat. Aku menangis. Semua orang selalu mengatakan itu. Tiba-tiba ibuku menggenggam tanganku. Wulan, masih ada satu hal. Apa? Dia menatap Dimas. Suamimu bukan orang yang harus kamu takuti. Aku terdiam. Lalu siapa? Ibuku menunjuk ke arah pintu. Seseorang berdiri di sana. Aku langsung mengenalinya. Bu Lastri. Wajahnya penuh air mata. Dia berkata, Wulan. Aku menatapnya. Kali ini ibu akan mengatakan semuanya. Bu Lastri masuk perlahan. Dia tidak lagi terlihat seperti perempuan keras yang selama ini ku kenal. Dia terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rasa bersalah. Aku memang mematikan lampu. Aku terdiam. Aku memang menyembunyikan surat.
Air matanya jatuh. Aku juga memang mengambil uang ayahmu. Aku menatapnya. Kenapa? Bu Lastri mengusap wajah. Karena aku diperintah seseorang. Siapa? Bu Lastri menatap ibuku. Kemudian menatapku. Dan dengan suara bergetar dia berkata, orang yang memberi perintah kepadaku adalah orang yang selama ini kamu panggil ayah. Aku membeku. Ayah? Tapi ayah sudah meninggal. Bu Lastri melanjutkan. Dia tidak meninggal karena penyakit. Aku menahan napas. Lalu karena apa? Bu Lastri menangis. Karena malam itu, dia berhenti. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa setelah bertemu seseorang. Aku menatapnya. Siapa? Bu Lastri mengangkat wajah. Mira. Aku membeku. Namun sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ponsel Rendra berbunyi. Dia membaca pesan. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Rendra menunjukkan layar kepadaku. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kalian sudah membuka terlalu banyak rahasia. Pesan berikutnya muncul. Sekarang giliran Rendra. Aku menatap kakakku. Dan beberapa detik kemudian, Rendra tiba-tiba memegang dadanya dan jatuh ke lantai. Kak Rendra? Aku berteriak. Semua orang panik. Namun sebelum matanya tertutup, Rendra menatapku dan berbisik. Jangan percaya, surat terakhir ayah. Lalu dia tidak sadarkan diri. Aku menangis sambil memegang tangannya. Karena ternyata, bahkan setelah semua rahasia terbongkar, masih ada satu kebohongan terakhir yang belum terungkap. Kebenaran terakhir yang disembunyikan ayah. Aku berdiri kaku di samping ranjang rumah sakit. Rendra masih terbaring tidak sadarkan diri. Tangannya dingin. Aku menggenggamnya sambil menangis. Kak, bangun. Tidak ada jawaban. Aku masih teringat pesan terakhirnya. Jangan percaya surat terakhir ayah. Apa maksudnya? Bukankah selama ini surat-surat ayah justru menjadi petunjuk yang membawaku menemukan kebenaran? Aku menatap surat terakhir yang masih berada di tanganku. Tiba-tiba aku merasa ragu untuk membacanya kembali. Dimas mendekat. Wulan? Aku menatapnya. Mas, menurutmu surat ayah ini palsu? Dimas menggeleng. Aku tidak tahu. Aku menghela napas. Lagi-lagi, Dimas terdiam. Namun kali ini aku tidak ingin marah kepadanya. Aku hanya ingin menemukan kebenaran. Aku kemudian menoleh kepada Bu Lastri. Ibu bilang ayah menyuruh ibu mengambil uang itu? Bu Lastri mengangguk. Iya. Berapa? Semua uang yang disimpan ayahmu untukmu. Aku menahan napas. Lalu uang itu digunakan untuk apa? Bu Lastri menangis. Untuk membayar seseorang. Siapa? Bu Lastri menatap ibuku. Ibuku langsung menunduk. Aku tidak tahu namanya, kata Bu Lastri. Aku mengerutkan kening. Tapi ibu bilang ayah yang memerintah. Iya? Kalau begitu siapa orang yang menerima uang itu? Bu Lastri diam. Pak Seno akhirnya berkata. Darno. Aku terkejut. Pak Darno? Pak Seno mengangguk. Dia yang mengurus semua dokumen tanah ayahmu. Aku mulai memahami. Jadi selama ini Pak Darno yang mengendalikan semuanya? Tidak sepenuhnya. Aku menatapnya. Ada orang lain. Siapa? Pak Seno menatapku. Orang yang memberi Darno perintah. Aku menahan napas. Siapa? Pak Seno tidak menjawab. Tiba-tiba ponsel Bu Lastri berdering. Dia melihat layar dan langsung pucat. Aku mengambil ponselnya. Nama yang muncul membuatku terdiam. Mira. Aku menjawab. Halo? Tidak ada suara. Kemudian terdengar suara perempuan. Wulan? Aku langsung mengenalinya. Mira? Iya? Kamu yang menyebabkan ayah meninggal? Mira terdiam. Tidak. Lalu kenapa semua orang mengatakan namamu? Karena aku ada di sana. Terus siapa yang membunuh ayah? Mira menarik napas. Bukan aku. Siapa? Mira menjawab pelan. Ayahmu sendiri. Aku terdiam. Apa maksudmu? Dia mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengetahui semua uangnya telah hilang. Aku menutup mulut. Tidak. Dia meninggalkan pesan terakhir. Pesan apa? Dia bilang jangan biarkan Wulan mengetahui bahwa dirinya memiliki saudara. Aku menatap Rendra. Kenapa? Karena Rendra bukan hanya kakakmu.
Aku membeku. Lalu, Mira berkata, Rendra adalah anak dari orang yang selama ini paling ingin menguasai hartamu. Telepon terputus. Aku menatap Rendra. Tidak mungkin. Aku langsung melihat ibuku. Ibu? Ibuku menangis. Aku minta maaf. Rendra anak siapa? Dia menutup wajah. Aku mendesak. Jawab. Ibuku akhirnya berkata, Rendra adalah anak ayahmu. Aku terdiam. Itu bukan masalah. Ibuku menggeleng. Ayahmu bukan ayah kandung Rendra. Aku membeku. Lalu? Ibuku menangis. Ayahmu hanya membesarkannya. Aku menatap Rendra. Siapa ayah kandung Kak Rendra? Ibuku menjawab, Pak Darno. Aku merasa seluruh rahasia selama ini mulai tersusun. Rendra ternyata anak Pak Darno. Pak Darno adalah orang yang mengurus uang dan dokumen ayah. Dan Rendra selama ini mengetahui semuanya. Aku mengusap air mata. Berarti Kak Rendra? Ibuku mengangguk. Dia masuk ke keluargamu untuk mencari dokumen warisan. Aku merasa sangat sakit. Orang yang selama ini kupanggil kakak ternyata mungkin mendekatiku karena alasan lain. Namun tiba-tiba Rendra membuka matanya. Aku langsung mendekat. Kak. Dia melihatku. Wulan? Aku menangis. Katakan semuanya. Rendra menarik napas. Aku memang anak Darno. Aku terdiam. Aku datang kepadamu karena ingin mengambil dokumen. Kenapa kakak menolongku? Rendra menangis. Awalnya karena aku ingin mendapatkan warisan. Aku menunduk. Tapi, aku berubah setelah mengenalmu. Aku menatapnya. Kakak benar-benar mencintaiku sebagai adik. Rendra mengangguk. Dan aku menyesal. Aku menangis. Namun kemudian Rendra menggenggam tanganku. Wulan, masih ada satu hal yang harus kamu ketahui. Apa? Darno bukan dalang terakhir. Aku menahan napas. Lalu siapa? Rendra menatap Dimas. Kemudian berkata, orang yang mengendalikan Darno adalah orang yang paling dekat dengan suamimu. Aku menoleh kepada Dimas. Dimas terlihat bingung. Siapa? Rendra berbisik. Joko. Aku membeku. Joko? Adik Dimas? Rendra mengangguk. Joko yang mengatur pengiriman uang. Joko yang menghubungi Darno. Joko juga yang memberikan informasi tentang rumah itu. Aku menatap Dimas. Wajahnya langsung pucat. Tidak mungkin. Namun sebelum kami sempat melakukan apapun, pintu kamar rumah sakit terbuka. Joko berdiri di sana. Dia tersenyum. Aku langsung mundur. Joko. Dia menatap kami satu persatu. Lalu berkata, akhirnya kalian tahu juga. Aku menggenggam tangan Rendra. Joko masuk perlahan. Sekarang berikan dokumen warisan itu kepadaku. Aku menggeleng. Tidak. Senyumnya menghilang. Kalau begitu, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar harta. Aku menatapnya. Kamu mengancamku? Joko menjawab. Bukan aku yang mengancammu, Wulan. Dia menunjuk ke arah pintu. Seseorang berdiri di sana. Aku membeku. Karena orang yang masuk berikutnya adalah orang yang selama ini kukira sudah meninggal. Ayahku.